Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Selalu syukur kepada Allah, selalu salam Rasulullah. Selamat pagi semuanya, sehat semuanya, mahasiswa PTIK semester 2 mata kuliah IP, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Ini banyak yang pulang tidur lagi siap sahur kayaknya. Lihat dari wajahnya banyak yang berulang tidur. Ini si Fajri Rinaldi ini rambutnya terlalu panjang, ini tidak dipotong-potong selama Ramadan kayaknya. Iya, Pak. Hah? Belum dipotong, Pak. Dipotong nanti ya? Mau lebaran ini ya? Iya, Pak. Oke. Jangan sampai tidak dipotong Fajri ya. Iya, Pak. Oke, semuanya sehat kayaknya. Sudah bergabung 23. Kita hanya berdiskusi sebentar saja tentang di makalahnya terlihat etika pendidik ya, atau kompetensi pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Sudah ada mungkin yang berdiskusi di grup, ada yang bertanya atau gimana? Saya jawab dulu absennya, saya kembalikan dulu absennya. Oke. Ini ada 5-7 orang yang belum absen. Ini Fitra, Lausia, Muhammad Ramadhani, Teguh, Tessa, Weldi, Lara belum absen. Ya. Kemudian ada mulai bertanya ini. Wah, sudah banyak ini. Alhamdulillah. Oke, kita silakan ke moderator. Pemakalah menyampaikan poin-poin penting isi makalahnya, nanti langsung memberi 1 atau 2 tanggapan. Nanti saya akan merefleksikan itu aja. Kecuali kalau ada tambahan pertanyaan nanti silahkan yang lewat Zoom. Mana pemakalahnya? Saya, Pak. Sendiri ya? Sama Agung, Pak. Agung Siapa? Mulia. Agung Mulia, Pak. Henisya Putri sama Agung Mulia, Pak. Henisya Putri ya. Sama siapa ini? Agung Mulia, Pak. Mana Agung? Hadir, Pak. Agung Mulia ya. Oke. Yang dibahas tentang pendidik ini ya. Ini kita ini kan mau jadi pendidik semua ini. Pendidik. Jadi Anda ini bukan ahli IT semata, tetapi juga ahli mendidik. Makanya kita harus tahu gimana secara umum kompetensi etika sebagai seorang pendidik dalam konteks pendidikan Islam, dan nanti akan lanjut nanti sebagai pendidik sebagai pendidik dalam konteks hukum undang-undang, dan nanti juga terkait dengan pendidik dalam konteks filsafat pendidikan Islam. Semua kita adalah pendidik, dan pendidik dalam Al-Quran dan hadis adalah semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan. Nah, maka oleh sebab itu pendidikan itu pendidik itu pendidik ya, bukan pendidikan, beda ya, pendidik bukan pendidikan. Nah, silakan ini Mama sampaikan agak sedikit masing-masing poin-poin yang dalam makalah Anda, silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Henisya Putri, NIM 25223. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah kelompok 8. Dalam agama Islam, pendidik adalah orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dalam perkembangan peserta didik. Pendidik yang utama adalah orang tua sendiri,
di mana mereka bertanggung jawab terkait kemajuan dan perkembangan anak-anaknya. Kedudukan pendidik ialah pendidik merupakan suatu proses di mana setiap manusia melalui proses dan jenjang untuk membentuk diri dari penentu masa depan. Tugas pendidik atau guru ialah guru adalah sosok yang dapat membentuk jiwa dan watak peserta didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun bangsa dan negara. Tugas umum guru dalam mendidik ialah sebagai pengajar, sebagai pendidik yang baik, dan sebagai pemimpin di sekolah. Kompetensi dari pendidik meliputi kompetensi pedagogik, adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran untuk interaksi belajar. Ada 7 kompetensi pedagogik yang harus dikuasai, yakni karakteristik peserta didik, teori atau prinsip pelajaran, memahami perkembangan kurikulum, sistem pembelajaran yang mendidik, perkembangan kompetensi, cara berkomunikasi, dan penilaian evaluasi dalam pembelajaran. Etika profesi guru meliputi etika terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, etika terhadap organisasi profesi, yakni memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dalam pengabdian mereka. Yang ketiga ada etika terhadap teman sejawat, etika terhadap anak didik yang dididik, dan etika terhadap pemimpin departemen atau pendidikan kebudayaan yang lainnya. Baik, hanya itu kesimpulan dari makalah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan, Agung? Tidak, Pak. Itu insya Allah udah lengkap dijelaskan oleh Heni. Udah lengkap. Udah lengkap ya. Oke, silakan dijawab 2 atau 3 pertanyaan masing-masing secara lisan, Agung dan Heni. Dari beberapa pertanyaan ini banyak pertanyaan ini, tapi sebagian sudah dijawab oleh si Agung. Kemudian Ceni juga sudah menjawab beberapa pertanyaan. Mana yang belum terjawab ini? Punya Fajri, Pak. Fajir. Yang halau siapa? Fajri Rinaldi, Pak. Belum. Fajri. Mana Fajri? Pertanyaan nomor berapa itu? Fajri. Tidak ada Fajri di sini? Oh, Fajri ya. Saya dari kelompok 9 ingin bertanya. Ini kalau bisa Agung menjawab atau Heni silakan ya. Kalau enggak nanti kita lemparkan. Karena sini sudah banyak yang dijawab ini. Pertanyaan si Fajri adalah, jika guru bukan dari pendidikan, mungkin pendidikan keguruan ya, bukan dari FTIK mungkin ya, atau dari IKIP, dari UNP lah, dari keguruan. Pertanyaannya, bisa dikatakan profesional apa enggak? Bagaimana cara menganalisa keprofesionalan dari guru itu? Nah, ini siapa yang menanggapi? Izin, Pak. Silakan Agung. Kalau dalam kita melihat keprofesionalan guru itu, Pak, bisa kita tengok sebagai siswa gini. Terkadang hal kecil itu, Pak, bisa dinilai dengan waktu, Pak. Andai kata ada sebagian guru yang misalnya kita jam keluarnya jam 10, tetapi guru ini keluarnya jam 9.45. Dari situ aja udah nampak enggak keprofesionalan dari guru itu, Pak. Karena keprofesionalan guru itu mendidik, bukan mendidik saja, tetapi bagaimana cara dia untuk menepat waktu dalam, karena mendidik itu bukan masalah tentang ilmu juga, Pak, tetapi tentang waktu yang harus dipedalami dan harus dilaksanakan gitu, Pak. Kalau tentang keprofesionalan itu hal kecil yang mungkin terjadi di kelas atau di sekolah, Pak.
Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan, Pak. Sederhana sekali guru profesional namanya itu. Karena Pak, terkadang dari siswa sendiri pun, kalau untuk siswa kalau semakin cepat keluar kan bagus Pak. Tapi kalau misalnya kalau kita bawa ke pembelajaran, dari situ kan udah nampak juga Pak, nggak keprofesionalan dalam melaksanakan tugasnya. Biasanya gitu Pak, kalau di sekolah Pak. Oke, sekarang ini kita tambahan ini. Ada, Pak. Ya, silakan. Menurut saya boleh-boleh aja, Pak. Karena kan tugas sebagai seorang guru itu mendidik, mengajar, dan melatih si pendidik, Pak. Jadi kalau guru misalnya ada jam kosong, terus guru-gurunya ini nggak hadir, jadi digantikan sama guru yang mata kuliah yang lain. Biar orang ini bisa belajar gitu, Pak. Jadi menurut saya boleh-boleh aja. Karena guru yang profesional itu guru yang bisa mendidik, mengajar, dan melatih siswanya itu, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke, ada yang mau menambahkan? Pak. Oke, Rahma Yanti dan Rahmatin Nikmah, silakan berurutan. Kalau menurut Pak, guru yang profesional itu dia guru yang mampu menjadikan siswanya itu menjadi orang yang berguna nantinya Pak bagi nusa dan bangsa. Dan dia juga mampu memberi sebuah pengajaran atau pendidikan kepada siswanya sehingga siswanya tersebut setelah mereka menempuh pendidikan, dia akan tahu guna dari pendidikan itu, Pak. Itulah guru yang profesional menurut saya, Pak. Terima kasih. Oke, semuanya betul. Si Agung juga betul, gurunya harus disiplin. Si Heni juga guru itu harus bertanggung jawab. Kemudian Rahmayanti juga mengatakan guru itu juga harus mampu melahirkan orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tambah Rahmatin Nikmah, silakan. Anda sudah nunjuk tadi. Baik, Pak. Jadi Ya, tambahan silakan. dari saya, Pak, kita bisa menilai keprofesionalan guru itu dari cara dia mengajar kepada kita. Contohnya kan guru-guru contohnya di kampus. Jadi kita tahu bagaimana keprofesionalan guru itu untuk mendidik siswanya dan mengetahui setiap karakter siswanya itu, Pak. Jadi dia tidak menyamakan masing-masing karakter siswanya karena setiap siswa memiliki karakter yang berbeda. Jadi dia mampu mengolah perbedaan itu menjadi satu dan dia menjadikan siswanya menjadi siswa yang berprestasi dengan penyatuan karakter tersebut tadi. Jadi menurut saya dia harus mengetahui karakter dari setiap masing-masing siswanya. Terima kasih, Pak. Oke. Siapa yang mau menambahkan? Apakah sudah bisa disepakati guru profesional dari 4 jawaban ini? Atau masih ada tambahan? Saya, Pak. Nela Lestari, silakan. Jadi menurut saya guru yang profesional itu adalah yang pertama guru yang tepat waktu dalam proses pembelajaran, yang kedua dapat mengevaluasi siswanya, yang ketiga dapat menjadi motivator bagi siswanya, yang keempat mampu menguasai materi dalam menjelaskan di ruang kelas. Itu aja, Pak. Oke, semakin mengerucut, semakin lengkap, semakin terarah. Apakah sudah bisa disepakati guru yang profesional? Atau masih ada tambahan? Ini pertanyaan yang pertama tadi belum ada yang menjawab itu. Apakah guru yang tamat non-tarbiyah boleh jadi guru? Kan itu tadi ya. Guru yang bukan dari pendidikan keguruan bisa enggak dikatakan profesional apa enggak? Nah, itu belum ada yang jawab itu. Nah, siapa yang mau menjawab? Kalau ada orang TIK, orang IT, dia tidak dari
pendidikan lalu jadi guru. Nah, gimana perasaan Anda itu? Enggak perasaan, bukan perasaan. Ini bukan perasaan ini. Apakah dia sudah termasuk profesional? Nah, kalau dia sudah profesional, sebenarnya guru profesional itu apa? Tadi kan sudah dijelaskan. Apa kriterianya? Yang disebut guru dosen ya. Tidak hanya guru, malahan dosen pun harus profesional. Cuman bedanya guru dengan dosen ada bedanya sedikit. Siapa yang tahu itu beda guru dengan dosen itu? Kalau dosen dia ilmuwan, kalau guru dia bukan ilmuwan, itu aja bedanya. Dosen dia mempunyai kewajiban meneliti dan mengabdi secara intensif, secara akurat. Kalau guru tidak ada kewajiban harus mengabdi, harus meneliti. Jadi guru itu tidak ilmuwan, dia hanya bukan ilmuwan murni ya, bukan artinya dia harus guru matematik, dia harus tahu seluruh ilmu matematik, bukan begitu guru. Tapi kalau disebut dosen matematik, dia harus ilmuwan ahli di bidang matematik. Itu bedanya guru dengan dosen. Nah, guru maupun dosen dia harus profesional. Nah, persoalannya ada banyak sekarang guru yang tidak berasal dari bidang pendidikan. Apakah dia itu bisa dikatakan profesional? Bagus pertanyaannya ini. Ada yang mau menanggapi ini? Kalau nggak ada. Kalau nggak ada, saya ulas tambah sedikit ya. Baik, dilihat dari aturan negara, undang-undang dan peraturan pemerintah tentang standar pendidik, pemerintah sudah menetapkan standar seorang pendidik, kualifikasinya harus sarjana pendidikan. Nah, ini perlu diingat ini. Kualifikasi seorang pendidik formal, baik mulai dari guru TK, SD, SMP, SMA, harus kualifikasi. Kualifikasi dulu. Itu yang ditanyakan tadi kan kualifikasi itu. Pendidikannya, pendidikan dalam peraturan pemerintah tidak boleh jadi guru kalau tidak di sekolah formal, kalau tidak dari jurusan pendidikan. Itu mesti itu. Jadi Anda sebenarnya secara formalitas, namun karena ada peraturan baru pula ini harus PPG, ya nanti mungkin ada masalah juga. Bahkan yang tamat sarjana pendidikan pun belum diakui sebagai seorang profesional. Harus ada pendidikan profesi lagi selama 1 tahun atau sekitar 8 bulan. Harus ada pendidikan profesi. Nah, itulah yang disebut profesional itu. Guru profesional adalah guru yang memiliki sertifikat profesi. Nah, itulah apanya konkretnya. Siapa guru yang dapat sertifikat profesi? Tidak semua guru. Makanya di kampus kita sekarang ada PPG namanya, program studi baru. Untuk melengkapi keprofesionalan guru ada pendidikan profesi guru, PPG. PPG ini seluruh sarjana nanti boleh jadi guru kalau dia sudah mengikuti PPG. Nah, ini agak masalah sedikit aturannya. Sementara yang sudah di jurusan keguruan pun harus mengikuti pendidikan profesi guru, termasuk yang non-pendidikan. Nah, sekira itu perjawabannya. Jadi, bolehkah yang non-pendidikan? Kalau di dahulu tidak boleh. Kalau sekarang boleh jika bersyarat ya. Umpamanya ada jurusan IT, dia ingin jadi guru, dia harus ngambil pendidikan profesi guru. Kayak gitu. Dia harus PPG dulu, boleh. Jadi Anda ini bersainglah nanti dengan orang-orang IT yang ngambil pendidikan profesi guru selama 8 bulan atau selama 1 tahun maksimal. Yang kegiatannya sederhana saja, memperdalam materi,
membuat RPP, kemudian PPL sekitar 6 bulan. Itu pendidikan profesi guru itu 3 saja. Pendalaman materi, kemudian membuat RPP, kemudian praktek pengalaman lapangan. Nah, kalau lulus PPG itu nanti dites secara nasional. Nah, ada tes pengetahuan, ada uji kompetensi, praktek mengajarnya diuji, dinilai oleh ahli, dosen. Nanti ada ujian pengetahuan, pengetahuannya ada soal-soal tersendiri. Nah, itulah yang Anda dengar kemarin ini di kampus kita ada PPG dapat izin. Nah, itu dia itu. Pendidikan profesi guru. Nah, cuman persoalannya kita di Yayan Bukit Tinggi, karena Yayan baru yang dapat izin untuk mensertifikasi guru itu hanya yang jurusan PAI, yang lain belum dapat izin. Nah, maka Anda nanti sepertinya harus mencari informasi PPG di tempat lain kayaknya ini. Ini tantangan kita semakin berat ke depan ini. Itu pertanyaannya bagus, sangat mendasar, ini penting diketahui oleh semua kita ini. Pak, lalu gimana kami ini Pak? Kami kan sudah sarjana pendidikan. Iya, dulu sarjana pendidikan itu dapat akta 4. Akta 4 itu diakui sebagai profesi. Profesional guru. Sekarang akta 4 itu tidak boleh lagi dikeluarkan kecuali orang yang sudah pendidikan profesi guru. Jadi guru itu dia adalah profesional sama seperti dokter. Oh, begitu sekarang. Gimana dokter Pak? Dokter itu kuliah 4 tahun, ada yang 5 tahun. Setelah dia tamat kedokteran, apakah dia langsung jadi dokter? Apakah dokter setelah tamat kedokteran dia langsung jadi dokter? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ngapain dia lagi setelah dokter? Pendidikan kedokterannya? Koas namanya. Koas. Koas itulah yang PPG bagi kita sekarang. Begitu. Oh, jabatan guru sekarang beratnya menjadi guru, tidak lagi seperti guru zaman-zaman dahulu. Ada lagi pendidikan profesi gurunya selama, kalau sekarang hitungan hari saja, tidak beberapa hari. Secara online ada 3 bidang yang dipelajari. Pertama, membuat pendalaman materi. Yang kedua, membuat RPP. Yang ketiga, praktek pengalaman lapangan. Lalu ada 2 ujian, ada ujian pengetahuan, ada ujian kinerja. Ujian pengetahuan, ujian tes secara daring melalui internet. Ujian kinerja dinilai kemampuan mengajarnya di depan kelas oleh ahli. Sampai di sini paham guru profesional? Paham? Paham. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi, apakah ciri-ciri guru profesional? Nah, kalau dia sudah kuliah S1 lalu ngambil PPG, itu dianggap dia sudah profesional. Kenapa dia sudah profesional? Ada 4 kompetensi yang dipelajari oleh guru. Yang pertama adalah kompetensi pengetahuan. Kompetensi pedagogik. Nah, itu. Jadi ada 4 kompetensi yang diajarkan kepada guru, baru dia disebut profesional. Selain kualifikasinya tadi harus S1 pendidikan. Kalau enggak S1 pendidikan, dia boleh S1 yang lain tapi ngambil PPG. Dan termasuk yang pendidikan pun harus mengambil PPG karena akta 4 itu sudah tidak berlaku lagi sekarang. Kalau dulu saya kan tidak ada PPG, saya cukup tamat sarjana pendidikan, tes jadi dosen, tidak ada PPG, cukup dengan akta 4 saya bisa jadi dosen. Kalau sekarang ke depan ya, sekarang mungkin masih ya, tapi ke depan nanti tantangan Anda jadi guru itu harus PPG. Itu informasi penting sekali diketahui oleh mahasiswa, terutama Anda akan bersaing dengan orang-orang yang ahli IT, yang pingin jadi guru, dia ngambil PPG. Tapi itu kebanyakan enggak berapa yang minat itu.
Yang minat itu adalah orang-orang yang memang fokus pikirannya ingin menjadi pendidik, itulah orang yang ambil PPG tadi. Kompetensi guru yang profesional itu ada 4. Yang pertama adalah pedagogik. Pedagogik itu yang berkenaan dengan interaksi guru dengan siswa. Bagaimana guru berinteraksi dalam proses pendidikan dengan siswa. Maka di sana ada banyak kompetensi yang terkait dengan pedagogik, kemampuan merencanakan pembelajaran, kemampuan memahami kurikulum, kemampuan melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemampuan menyusun media pembelajaran, kemampuan menggunakan model dan strategi pembelajaran, kemampuan menggunakan evaluasi. Nah, itulah guru profesional yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi guru yang kedua adalah kompetensi profesional. Apa itu kompetensi profesional? Kemampuan guru, calon guru itu menguasai ilmu. Nah, beda ya, kalau pedagogik interaksinya dengan siswa, hubungannya dengan siswa. Kalau profesional ini, ingat ini di ujian-ujian kompre nanti ditanya oleh penguji nanti ini. Kalau kompetensi profesional dengan profesional guru beda ya. Kalau profesional guru, guru yang profesional 4 kompetensinya. Tapi salah satu kompetensi yang 4 itu disebut kompetensi profesional. Nah, kalau disebut kompetensi profesional itu artinya guru itu dia menguasai bidang keahliannya, itu profesional. Pak, saya guru TIK, Anda harus ahli di bidang TIK kalau mengajar di Sanawiyah, di SMP ahli TIK di Sanawiyah. Kalau mengajar di Aliyah, ahli TIK di Aliyah. Menguasai ilmu teknologi di Aliyah. Nah, itu dia. Jadi dia menguasai secara mendalam. Jadi kalau Anda umpamanya, jangan sampai nanti guru TIK tapi nggak ngerti Word, nggak ngerti Excel, nggak ngerti program, nggak ngerti apa, itu bahaya itu. Nggak profesional namanya itu. Paham tuh? Yang ketiga itu kompetensi pedagogik profesional. Ketiga adalah kompetensi personality. Personalitas itu artinya adalah kompetensi kepribadian. Itulah yang kita bahas di makalah itu, sebenarnya etika, bagaimana etika menjadi seorang pendidik, harus tadi disiplin. Nah, itu dia. Jadi disiplin bukan satu-satunya profesional, itu yang saya kritik tadi, tetapi kedisiplinan salah satu komponen guru yang profesional. Dia harus bertanggung jawab, dia harus berwibawa, dia harus berakhlak, dia harus rajin beribadah. Nah, itu personality. Yang keempat, guru yang disebut profesional itu adalah guru yang memiliki kompetensi sosial. Nah, sosial. Dia mampu bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang lain selain siswa, dengan guru sejawat, dengan masyarakat, kepala sekolah, tendik, dan sebagainya. Itu 4. 4 ini kompetensi guru yang lama. Kalau sekarang ditambah lagi kompetensi terkait dengan IT. Nah, maka sekarang itu keluar lagi rumusan 6 kompetensi guru, yang 2 lagi nanti Anda coba cari. Ada 6 kompetensi guru EBAT 21, diantaranya adalah menguasai IT, teknologi seperti kita sekarang ini. Kalau masih ada mahasiswa, Pak, nggak bisa kami buka Zoom, Pak. Nah, itu namanya mahasiswa gagap gempita namanya. Gagap gempita. Nggak pandai buka Google, Pak, Google Meeting, Pak. Itu gagap gempita namanya itu. Ya, nah ada lagi kompetensi-kompetensi yang lain tentang guru yang harus Anda dalami, tapi yang paling pokok adalah yang 4 tadi. Di samping sementara yang IT ini Anda sudah bidangnya, tentu tidak saya bahas lagi ya, karena Anda sudah bidang IT ya. Itu.
Oke, itu saja yang dapat saya tambahkan. Kalau masih ada tanggapan, nah, etika pendidik dalam Islam itu berarti apa yang dibahas oleh pemakalah ini, apa ini? Pengertian, kedudukan, tugas, kompetensi pendidik, etika profesi guru, itu halaman 10 itu. Mohon dibaca lagi nanti di rumah, karena ya, halaman 10. Pertama adalah etika terhadap peraturan perundang-undangan. Guru harus mengerti undang-undang, undang-undang Sisdiknas, undang-undang guru dan dosen, minimal 2 itu undang-undang yang terkait dengan pendidikan harus hafal itu ya. Undang-undang Sisdiknas, undang-undang tentang guru dan dosen. Kemudian ada PP, peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan, ada Permendikbud, ada peraturan Menteri Agama kalau di Kemenak, itu adalah etika guru harus paham undang-undang. Ada lagi etika terhadap organisasi profesi, harus menjaga organisasi profesi, tidak boleh mengkhianati profesi guru. Kalau sudah diputuskan Anda menjadi guru, maka harus dijaga profesi guru itu. Kemudian etika terhadap teman sejawat, tidak boleh bermusuhan, bersikut-sikut dengan teman. Ciri guru yang memiliki etika adalah dia menjaga hubungan yang baik dengan teman sejawat. Dia berkolaborasi, berbagi informasi, saling share pengetahuan sesama teman, tidak boleh saling mencurigai. Etika terhadap anak didik, tidak boleh menyakiti peserta didik. Etika terhadap pemimpin kepala sekolah, tidak boleh, kita harus loyal kepada pimpinan, ya. Maka nanti ada kode-kode etik pendidik yang harus dipelajari di sini banyak ini. Nah, oke, saya kira makalahnya sudah menggambarkan secara gamblang dan mendetail, tinggal membacanya saja. Dan kita berharap Anda, saya, kita semua menjadi pendidik yang profesional. Saya pun sebagai dosen terus belajar menjadi pendidik profesional. Karena menjadi profesional itu tidak sin salabin nabra katabra ya. Langsung tamat kuliah langsung jadi guru profesional. Bisa begitu? Tamat jadi sarjana langsung jadi guru profesional? Tidak mungkin. Banyak guru yang sudah 20 tahun jadi guru, 30 tahun jadi guru, belum juga disebut profesional. Oleh sebab itu kita berusaha semaksimal mungkin menjadi pendidik profesional. Karena dalam agama kita kemuliaan seorang guru itu adalah ketika dia menjadi seorang guru profesional. Semakin profesional guru itu, maka semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi ilmunya, semakin baik akhlaknya, semakin bagus hubungannya dengan siswa, melahirkan generasi-generasi beriman, bertakwa, berilmu, insya Allah nanti kita akan diberi kedudukan oleh Allah di tempat yang mulia. Mungkin saja di mata orang Anda termasuk orang yang tidak biasa-biasa saja, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru profesional itu guru yang bekerja dengan hati nuraninya, guru yang tidak main-main mengajar akan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang sangat mulia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Mengajarkan Al-Qur'an bukan hanya mengajarkan bacaan Al-Qur'an, tapi mengajarkan isi Al-Quran itu. Kalau isi Al-Quran itu ada ilmu pengetahuan, maka mengajarkan IT itu kalau diniatkan untuk kebaikan orang, maka juga menjadi amal ibadah bagi Anda. Itu aja kuliah kita. Saya kira Zoom-nya nampaknya sudah mengasih kode 3 menit lagi. Dan diskusinya sudah, kita kan kuliahnya tidak hanya lewat Zoom, lewat Google Classroom. Tadi sudah ada yang bertanya. Kalau masih ada pertanyaan, nanti akan kita coba jawab bersama-sama. Ini juga sudah dijawab oleh Heni. Beberapa pertanyaan ini bagus.
Ya, nah, tapi pertanyaan inti dari Fajri tadi sudah kita jelaskan bersama. Oke, masih ada Heni yang mau ditambahkan ini pemakalah? Tidak ada, Pak. Sudah paham betul? Insya Allah sudah, Pak. Sudah. Berapa kompetensi guru Heni? Ada 4 tadi, Pak. Pertama, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi personality, sama yang mampu menguasai teknologi, Pak. oh, sosialnya tinggal itu. Kompetensi Iya, sosial 4. Yang teknologi itu sudah plusnya sudah 5, 6 itu. Ya. Sudah 5 harus menguasai data. Itu yang kompetensi yang ke-5 dan ke-6 itu. Yang 4-nya sosial satu lagi. Masih Agung tadi mana lah pulang no Agung tadi. Agung mana Agung tadi? Apa Pak? Oke, jadi Agung ya nanti ada kita ini tantangan Anda setelah tamat S1 juga harus PPG kayaknya ini kalau mau profesional ya. Nah, apa yang diajarkan dalam PPG itu Agung? Ada 3 yang diajarkan tadi apa? Masih ingat? Aduh, lupa Pak. Nggak tahu. Siapa yang tahu? Ada 3 yang diajarkan dalam PPG itu. Pertama adalah siapa yang tahu? Merancang, merencanakan pendidikan, membuat RPP, perencanaan. Yang kedua, pendalaman materi. Yang kedua adalah membuat RPP. Yang ketiga, PPL. Ya, 3 PPL. Ada 2 evaluasi penilaian terhadap profesional guru dalam PPG. Siapa yang tahu tadi? Ada uji pengetahuan, ada uji kinerja. Oke, itu aja kuliah kita. Dan mudah-mudahan Anda termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah.